Penceramah yang cukup populer di tanah air, Yahya Waloni harus berurusan dengan pihak kepolisian setelah dilaporkan oleh komunitas masyarakat cinta pluralisme pada tanggal 27 April 2021 lalu. Pria yang dipanggil Ustadz Yahya Waloni itu dilaporkan ke Bareskrim Polri Kebayoran Baru Jakarta Selatan atas dugaan penistaan agama. Setelah melalui proses yang panjang, pada akhirnya pihak kepolisian menangkap penceramah Yahya Waloni pada tanggal 26 Agustus 2021 di Cibubur, Jakarta Timur. Seperti yang telah diketahui jika mantan pendeta tersebut ketika menyampaikan ceramahnya cukup keras menyoroti agama Kristen. Hal itulah yang kemudian membuatnya jadi sorotan dan menuai kontroversi di tengah fakta-fakta tentangnya yang terus bermunculan. Biar followers tidak penasaran dan bertanya-tanya perihal fakta penangkapan Yahya Waloni tersebut, berikut beberapa fakta penangkapan Yahya Waloni diduga menghina agama. Sebut kitab Injil palsu. Komunitas masyarakat cinta pluralisme merasa resah dengan ceramah yang disampaikan oleh Ustadz Yahya Waloni, sehingga mereka memutuskan melaporkannya ke pihak kepolisian. Pasalnya, pria kelahiran Manado tersebut diduga telah menistakan agama dengan menyebut jika kitab Injil adalah palsu. Hal itu senada dengan berita yang kami kutip dari liputan6.com bahwa penceramah Yahya Waloni dengan jelas menyebutkan jika kitab Injil tersebut palsu. Selain penceramah Yahya Waloni, komunitas tersebut dikabarkan melaporkan pemilik akun YouTube Tridatu, yang mana di dalamnya berisikan konten video ceramah Yahya Waloni yang menyatakan bahwa Bible tidak hanya fiktif, melainkan juga palsu. Alasan penangkapan lama. Penangkapan penceramah Yahya Waloni dinilai sangat lamban oleh sebagian orang, mengingat pria kelahiran Manado 30 November 1970 itu dilaporkan pada tanggal 27 April 2021 lalu. Sedangkan pria paruh baya itu baru ditangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 26 Agustus 2021. Hal itu jauh berbeda dengan MKC yang ditangkap pada tanggal 24 Agustus 2021 setelah 3 hari sebelumnya dilaporkan ke pihak polisi. Dengan banyaknya spekulasi di tengah-tengah masyarakat, kemudian Rusdi selaku Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas menyebutkan jika polisi tidak bisa asal menangkap pelaku tanpa adanya bukti yang lengkap. Rusdi juga menambahkan jika seluruh laporan akan ditindaklanjuti polisi, meski sejumlah laporan memerlukan lebih banyak waktu dibanding laporan polisi lainnya. Langgar UU ITE. Yahya Waloni ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penodaan agama. Lebih jelasnya adalah penceramah Yahya Waloni telah melakukan satu tindakan pidana, yaitu berupa ujaran kebencian berdasarkan sara dan penodaan terhadap agama tertentu melalui ceramah yang diunggah pada video di akun YouTube Tridatu. Dengan demikian, maka menurut Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono mengatakan Yahya Waloni dijerat dengan UU ITE dan KUHP dengan pasal penodaan agama. Lebih spesifiknya, yang bersangkutan disangkakan beberapa pasal, antara lain UU ITE pasal 28 ayat 2, contoh pasal 45A ayat 2, dan juga disangkakan pasal 156A KUHP. Hal itu disampaikan oleh Rusdi saat konferensi pers di Mabes Polri pada Jumat 27 Agustus 2021. Terancam 6 tahun penjara. Pria dengan nama lengkap Yahya Yopi Waloni yang dikenal sebagai Dai itu nampaknya akan mendekam di balik jeruji dengan rentang waktu yang cukup lama, mengingat dia dijerat dengan pasal 28 ayat 2, contoh pasal 45A ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau pasal 156A KUHP tentang penodaan agama. Seperti yang telah diketahui, jika seseorang yang dikenakan pasal tersebut biasanya terancam 6 tahun penjara.
akan take down video. Dengan adanya fenomena penistaan agama yang dilakukan oleh penceramah Yahya Waloni, maka penyidik Polri bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menurunkan paksa atau take down video-video yang melibatkan dirinya. Sama halnya dengan video MKC yang di take down karena belakangan dianggap meresahkan masyarakat. Hal itu senada dengan apa yang disampaikan oleh Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono kepada wartawan Jumat 27 Agustus 2021. Bahwa sudah sepatutnya penertiban terhadap video-video yang memecah persatuan dan kesatuan negara dilakukan. Minta masyarakat tak gaduh. Untuk mengantisipasi terjadinya kegaduhan di tengah-tengah masyarakat, maka Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono meminta kepada semua pihak untuk bersabar dan mempercayakan segala proses penanganan perkara penceramah Yahya Waloni kepada Polri untuk dapat menuntaskan kasus tersebut secara profesional, transparan, dan akuntabel berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Oke, sampai di sini dulu ya guys. Jika Anda merasa senang, jangan lupa di subscribe dan dibagikan pada kawan-kawan yang lain. Oke, terima kasih.